Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas rahmatnya kita dapat hadir pada kegiatan Sinau bareng dengan judul Mendeley Software Reference pada hari ini Sabtu 20 November 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang ke-48. Baik, berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati kita dalam lantunan doa, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, kita menuju inti acara Sinau bareng jurusan kedokteran pada hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa link presensi akan kami share setelah pemaparan dan hadirin sekalian akan segera mendapatkan sertifikat setelah pengisian link presensi selesai di email ke hadirin masing-masing. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan judul Mendeley Software Referensi. Apa itu Mendeley? Akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Ahmad Rianto AMD, yang kompeten di bidang ketahanan jurnal Universitas Brawijaya. Dan materi ini akan dipandu oleh moderator yang juga luar biasa, Ibu Sofi Nurrohma SEMM. Beliau saat ini merupakan dosen di program studi Magister Manajemen Rumah Sakit atau MMRS, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Baik, kepada yang terhormat Ibu Sofi Nurrohma SEMM selaku moderator, waktu dan media Zoom sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Baik, terima kasih Bu Harisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya Sofi Nurrohma diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam acara Sinau Bareng sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada pagi hari ini kita bersama akan membahas tentang Mendeley software referensi, di mana pada pagi hari ini kita bersama sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ahmad Rianto atau akrab dipanggil dengan Pak Aro. Beliau merupakan staf IT ketahanan jurnal UB. Izinkan saya menyampaikan CV dari Pak Aro, yaitu beliau merupakan staf IT dari Hotel Regents Park Malang pada tahun 2012. Kemudian pernah menjadi staf networking PT Leading 8 Surabaya di tahun 2013. Beliau juga merupakan staf administrasi jurusan tanah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sejak tahun 2014 hingga sekarang. Beliau juga menjadi technical editor di IRC Medmit UB pada tahun 2014 hingga sekarang. Beliau juga menjabat staf IT tim ketahanan jurnal UB sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan terakhir, beliau merupakan technical editor Jurnal Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Luar biasa pengalamannya, mari bersama kita saksikan. Kami persilahkan kepada Pak Aro untuk menyampaikan materi mengenai Mendeley dan sebagai software referensi. Waktu kami berikan hingga nanti pukul 9.30 dan selesai Pak Aro menyampaikan materi, baru akan kita buka tanya jawab. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Yogi, bisa di-unmute? Sampun kedengaran, nggih? Nggih, sampun Pak Aro. Terima kasih perkenalannya Ibu Sofi. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung ke materi terkait dengan pengenalan apa itu software referensi. Sebenarnya software referensi tidak hanya
Mendeley saja, namun ada beberapa yang sering kita gunakan, mungkin yang ada di bawaan Word juga ada, terus ada yang EndNote ataupun Zotero seperti itu. Baik, saya izin share screen dulu. Apa sudah kelihatan, nggih? Sampun Pak Aru, sudah kelihatan. Baik. Terkait untuk software referensi, kami dihubungi oleh pihak FK terkait untuk menyampaikan tentang referensi Mendeley saja. Baik, terkait dengan software referensi ini, apa sih software reference manager itu atau software referensi itu? Nah, dia adalah untuk membantu kita untuk pencarian dan penyimpanan literatur, baik itu bisa buku, proceeding, terus jurnal, dan lain sebagainya, yang kita gunakan untuk membuat karya ilmiah. Karya ilmiah mungkin bisa kayak skripsi, tesis, seperti itu, ataupun jurnal. Seperti itu. Nah, fungsi yang paling utama nanti di software referensi itu adalah dia fungsinya bisa mencari literatur, baik itu untuk penyimpanan juga, terus menampilkan informasi bibliografi atau daftar pustaka dari database. Jadi dia sifatnya nanti harus terkoneksi dengan jaringan kalau bisa, karena informasinya akan lebih lengkap apabila dia terkoneksi dengan jaringan atau secara online seperti itu. Terus dia juga bisa membantu kita sebagai penulis untuk membuat citasi dengan cepat dan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Untuk penulisan daftar pustaka juga lebih memudahkan, dan formatnya itu bisa dirubah dengan secara dinamis mengikuti, misalkan kita mau menulis di sebuah jurnal dan di jurnal tersebut itu mensyaratkan untuk menulis daftar pustaka dan bibliografinya itu formatnya apa, seperti itu, HPA. Nah, padahal kita kebiasaan menggunakan IEEE misalkan. Nah, kita bisa mengubahnya secara langsung dari format IEEE ke HPA seperti itu, ataupun format yang lainnya seperti Harvard, Chicago, ataupun format-format penulisan yang lainnya. Nah, untuk aplikasi atau software reference itu yang cukup banyak atau cukup banyak penggunanya itu seperti EndNote, ya, ada EndNote, ada Mendeley, terus ada Zotero, dan ada README. Kalau Mendeley itu sekarang sudah dimiliki oleh grupnya Elsevier. Untuk EndNote itu sekarang dimiliki oleh Clarivate. Jadi kalau dulu Thomson & Reuters yang terbuka, maksudnya yang tidak berafiliasi dengan publisher, itu di Zotero, dan dia sifatnya open source seperti itu, atau sifatnya softwarenya bersifat terbuka. Nah, kita bahas yang Mendeley. Terkait untuk Mendeley, dia bisa lintas platform untuk sistem operasinya. Jadi dia bisa diinstal di mesin yang menjalankan Windows, ya, mesin yang menjalankan Windows, Mac, ataupun Linux. Jadi meskipun kita punya tim yang memiliki sistem operasi yang berbeda-beda, kita install aplikasi ini, dia bisa jalan dan saling bisa berkolaborasi seperti itu. Terus dia juga bisa menampilkan metadata, nanti akan kami demokan saat praktiknya. Jadi dia bisa menampilkan sebuah metadatanya dan bisa mengunduh file PDF-nya. Namun dengan catatan jurnalnya atau publisher-nya itu bersifat open access. Kalau bersifat close access, ya kita cuma bisa ngambil metadata seperti judul, abstrak, nama penulisnya, keyword, tapi tidak bisa full PDF-nya. Kalau jurnalnya itu close access. Jadi kalau open access kita bisa ngambil semuanya, seluruh full papernya. Terus dia bisa kita gunakan sebagai backup sinkronisasi datanya. Jadi
berkaitan dengan poin yang pertama dan poin 3 ini saling berkaitan karena dia bersifatnya online ya. Jadi dia bisa di backup meskipun kita pindah-pindah komputer. Misalkan kita mengerjakan di komputer kantor, terus kita login dengan akun yang sama dengan akun Mendeley-nya, terus ketika kita buka di komputer yang berbeda, misalkan di rumah, nah itu database-nya akan saling tersinkron. Itu salah satunya yang apa namanya memudahkan kita untuk mengkolek library kita, library pribadi kita seperti itu. Terus filtering dan tagging ini hanya untuk mengkategorikan folder atau library kita seperti itu. Kemudian dia bisa ada fitur seperti PDF viewer untuk anotasi dan highlighting. Misalkan kita ingin menandai bagian-bagian tertentu di PDF-nya, itu bisa menggunakan software Mendeley ini. Jadi tidak perlu kita membuka software lainnya, misalkan software pembuka PDF, misalkan Acrobat Reader ataupun Nitro atau Foxit Reader. Jadi dalam satu aplikasi sudah bisa kita gunakan untuk beberapa keperluan seperti itu. Terus kemudian dia juga bisa import dokumen ya, import dokumen dari situs-situs eksternal, misalkan dari PubMed, Google Scholar, terus iFix, dari website jurnal sekalipun dia bisa, terus website berita apabila kita ingin mensitasi berita atau memasukkan berita ke dalam database pribadi di Mendeley kita itu juga bisa. Jadi sangat dimudahkan sekali. Bahkan untuk video, misalkan video berita di YouTube atau video yang software penyedia video yang lainnya, video berita lainnya, itu bisa. Kemudian dia bisa diintegrasikan ke perangkat lunak pengolah kata. Nah, kalau yang di poin pertama itu adalah sistem operasinya. Untuk poin yang di sini itu adalah software pengolah katanya. Dalam hal ini adalah Office, atau yang biasa kita gunakan adalah Word-nya. Terus kemudian apabila kita menggunakan aplikasi lainnya, misalkan ada OpenOffice seperti itu ataupun LibreOffice. Nah, yang kedua ini baik OpenOffice maupun LibreOffice biasanya dia disediakan oleh yang biasa digunakan di Linux seperti itu, di sistem operasi yang berbasis Linux seperti itu. Kemudian dia juga bisa ada fitur jejaring sosial, dan nanti bisa karena ada situs jejaring sosialnya, jadi dia bisa berkolaborasi dengan anggota yang diundang misalkan seperti itu. Terus kemudian dia dapat gratis, Mendeley ini dapat gratis sekitar 2 GB penyimpanan di cloud-nya. Nanti kita bisa menggunakan untuk menyimpan database kita, baik nanti PDF-nya, format XML-nya, terus format-format lainnya itu bisa disimpan di sana. Tapi memang dengan batasan sekitar 2 GB. Namun kalau 2 GB untuk hanya menyimpan dokumen, isinya juga sudah banyak, mungkin bisa ribuan seperti itu. Namun apabila dirasa kurang, nanti ada biaya tambahan memang untuk menambahkan space. Misalkan 2 GB itu dirasa kurang, kita mau nambah space yang di cloud-nya Mendeley, kita nanti bisa menghubungi pihak Mendeley-nya untuk menambah storage penyimpanan di cloud kita seperti itu. Nah, fitur-fitur ini sebenarnya hampir sama dengan apabila kita menggunakan baik di Zotero ataupun di EndNote. Jadi semua fitur ini kurang lebih akan sama dan ada untuk fitur-fitur ini. Nah, untuk menjalankan Mendeley itu kita pastinya harus punya akun dulu ya, punya akun, terus diinstal di baik di komputer kita ataupun di laptop seperti itu. Di handphone juga ada yang berbasis Android. Seperti itu. Memang kalau di handphone baik Android ataupun yang iOS atau iPhone, dia memang terbatas fungsinya. Namun memang fungsinya yang paling esensial memang di laptop ataupun di komputer. Nah, pastikan kita punya akun dulu agar kita bisa menggunakan semua fasilitas
terhubung ke jaringannya yang lebih. Apabila kita hanya offline atau komputernya offline, jadi fungsinya cukup terbatas, hanya sebagai library offline di satu komputer itu aja. Apabila di online kan, maka dia akan terhubung dengan komputer-komputer kita yang dalam satu akun, nanti database-nya bisa saling terkoneksi, seperti itu. Baik, untuk pembuatan akun nanti tinggal kita sediakan alamat email yang aktif, kemudian nanti kita akan diminta untuk mendownload installer dari Mendeley tersebut. Nah, setelah kita membuat akun, langkah selanjutnya, setelah membuat akun, nanti membuat akun dan instalasi, nanti langkah selanjutnya adalah tinggal membuat library atau memasukkan, ataupun kita bisa mengimport library yang telah ada. Misalkan kita sudah membuat folder secara offline di komputer kita, ingin kita masukkan ke Mendeley, tinggal diunggah saja dokumen-dokumennya ke Mendeley-nya. Terus kalau kita sudah membuat library-nya atau folder di Mendeley tersebut, nanti kita bisa mengelola dokumen tersebut. Terus kemudian membuat citasi dan membuat daftar pustaka. Dalam artian di sini kita memasukkan daftar pustaka sama citasinya ke dalam dokumen kita. Misalkan dokumen untuk kita akan menulis jurnal, nanti kita tinggal dimasukkan saja. Kemudian dia juga apabila online ya, dia akan bisa sinkronisasi dengan Mendeley online apabila kita bekerja di dalam jaringan seperti itu. Terus ini juga berbasis jaringan, berkolaborasi dengan Mendeley. Nah, itu nanti fitur sosial medianya yang kita gunakan hingga kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita atau rekan peneliti kita untuk misalkan mau memasukkan daftar pustaka mana yang akan dimasukkan seperti itu. Jadi satu tempat bisa digunakan oleh beberapa orang biar kita bisa saling berkolaborasi. Nah, pada software Mendeley ini kita akan mengenal tiga aplikasi ya. Mungkin kita panggil aplikasi aja. Memang ini yang web importer sama plugin ini bukan aplikasi, tapi add-on, lebih ke add-on. Nah, tapi kita panggil aplikasi saja untuk menyederhanakan. Nah, di dalam Mendeley nanti yang kita perlukan core-nya itu memang di software desktop-nya. Nanti software desktop ini yang bekerja di atas sistem operasi kita. Nanti seperti yang kami sampaikan tadi, dia bisa bekerja di Windows, di Mac, sama di Linux. Jadi dia sudah lintas platform, jadi aman apabila rekan sejawat kita menggunakan sistem operasi yang berbeda. Seperti itu. Jadi nanti kita cukup mengunduh file installernya di websitenya Mendeley. Nanti kita tinggal install sampai selesai. Nah, kemudian kita juga ada aplikasi lainnya yakni web importer. Nah, web importer di sini itu adalah sesuai namanya, dia bekerja atau berjalan di atas web browser. Jadi misalkan kita ini seperti plugin kalau bukan plugin, add-on kalau di browser itu. Nah, dia yang akan kita tambahkan sebagai add-on di dalam browser kita. Jadi misalkan kita akan mengunjungi website sebuah jurnal, terus kita ingin menambahkan langsung, kita tidak perlu download PDF-nya seperti itu, atau mengambil format bibtex-nya atau format RIS-nya itu tidak perlu. Nah, kita buka aja pada tab web importernya, Mendeley Web Importer, kita klik, kita tambahkan ke library, nanti dia akan otomatis masuk ke Mendeley desktop-nya. Jadi di sini adalah yang pusatnya. Mendeley desktop itu adalah pusat seperti kayak library kita lah, kita anggap sebagai library-nya. Nah, di sini ini untuk web importer. Nah, sedangkan plugin di sini lebih ke yang seperti plugin, dia yang bekerja di mesin mesin pengolah kata seperti Microsoft Word, terus OpenOffice ataupun di LibreOffice. Jadi dia yang akan
yang memasukkan citasi kita, terus mengenerate daftar pustaka itu nanti bekerjanya di sini. Jadi ketiga software ini akan saling berhubungan dan saling menunjang untuk pensitasian kita. Jadi kita perlu menginstal tiga ini. Nanti yang pertama kita install yang versi desktop, kita install di sistem operasi kita. Kemudian yang web importer ini yang bekerja di browser kita. Oh iya, saya lupa menyebutkan untuk web importer dia bisa bekerja di lintas browser juga yang web importer. Baik kita bisa menggunakan Google Chrome, terus web Mozilla Firefox, kemudian ataupun yang kita gunakan mungkin Linux atau Mac ya, kita bisa menggunakan Safari. Jadi bisa kita tambahkan di sana seperti itu. Kemudian plugin ini yang bekerja di mesin pengolah kata di LibreOffice, MS Word maupun OpenOffice seperti itu. Nah, kita install dulu, install sama buat akun untuk mendownload Mendeley Desktop. Nah, ini adalah contoh laman Mendeley-nya. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menuju ke website di mendeley.com. Nanti kita bisa create akun di sini. Bisa create account di sini ataupun bisa sign in di sini ya. Sign in kalau tidak punya akun nanti ke laman baru nanti kita bisa sign up seperti itu atau kita mendaftar di sana. Pastikan kita sudah memiliki email yang aktif karena akan dibutuhkan verifikasi atau validasi di email kita seperti itu. Tinggal kita masukkan. Terus untuk download nanti kita tinggal di sini ya, di downloadnya. Baik, untuk create akunnya, misalkan saya contohkan ini saya sudah buat akun, tinggal masukkan email saja, email sama password yang telah disediakan. Nah, misalkan sebelum memiliki akun, tinggal sign in with different email atau create account tadi seperti yang di sini seperti itu. Untuk form yang disediakan cukup mudah. Dia hanya meminta nama email dan email, nama depan, nama belakang, kemudian email, dan kita men-set password. Sudah, itu aja, cukup mudah. Setelah itu, karena Mendeley ini bagian dari Elsevier, apabila kita sudah memiliki akun Scopus, kita bisa mengkonekkannya antara akun Scopus kita, akun Scopus yang author ya, itu kita bisa konekkan dengan akun Mendeley kita seperti itu. Baik, untuk mendownloadnya setelah kita berhasil mendaftar, nanti kita mendaftar terus login, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan dibawa untuk mendownload aplikasi Mendeley-nya seperti itu. Nah, di sini untuk software yang berbasis Windows dia akan mendetek ya secara otomatis sistem operasi apa yang kita gunakan. Apabila kita browsing menggunakan Windows, ya keluarnya akan seperti ini. Nah, apabila menggunakan macOS, nanti tampilannya akan berbeda. Nanti download untuk Mac seperti itu. Seperti dia hanya beda di sini saja nanti. Kalau Linux, nanti dia download now for Linux seperti itu. Nanti kalau yang Linux, baik Linux sama Mac mungkin yang berbeda di sebutan kernel versionnya saja. Kalau yang ini kebetulan Windows, jadi dia bisa bekerja di atas Windows 7 ke atas. Jadi Windows ada 7, 8, dan 10. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal download saja installernya. Nanti tinggal kita jalankan. Setelah selesai download, kita install next sampai selesai gitu aja. Jadi cukup mudah sekali. Dan cepat seperti itu. Kita tidak perlu setting apa-apa, tinggal ikuti langkah-langkah untuk proses penginstalannya saja. Jadi cukup mudah, tinggal next, cuma beberapa langkah saja. Nah, setelah itu di aplikasi tersebut kita diminta juga untuk login juga. Jadi nanti kita login di browser, iya, login di aplikasi. Ini kebetulan ini adalah contoh tampilan di
aplikasi desktop Mendeley-nya. Jadi setelah kita berhasil menginstalnya, kita akan diminta untuk login. Jadi untuk mensinkronisasinya memang kita diminta untuk login. Jadi biar enak. Oke, kita masukkan saja username dan passwordnya, kemudian sign in. Nah, setelah berhasil sign in atau login ke Mendeley Desktop, ini adalah tampilan Mendeley Desktop akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang terbaru. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini pada menu atas sendiri itu ada Mendeley Reference Manager, dan menu-menu ini ada file, ada edit, tools, dan lainnya. Nanti tools di sini itu ada penginstalan apa namanya web plugin sama add-on untuk Microsoft Word-nya seperti itu. Nah, di sini kita di Add New kita bisa menambahkan folder atau PDF, daftar apa namanya rujukan yang telah kita masukkan di komputer, dan itu kita bisa tambah aja atau kita bisa tarik drag and drop ke sini seperti itu. Nah, ini adalah kalau semua referensi masuknya akan di sini, terus referensi yang baru atau apa yang baru-baru dimasukkan itu akan masuk di sini, yang baru dibaca di sini. Nah, yang difavoritkan itu yang ada tanda bintangnya akan dikelompokkan di sini. Nah, kita juga bisa mengelompokkannya juga di bagian collection di sini. Misal kita akan menulis di misalkan ya, kita mau menulis terkait dengan apa namanya ya, pengembangan sistem informasi, mungkin di saya di pengembangan sistem informasi kelas smart class seperti itu. Nah, nanti mungkin daftar pustaka yang sesuai dengan tulisan saya tersebut saya kelompokkan di sini, saya masukkan di my collection. Tapi untuk mengaksesnya tetap bisa diakses di all reference seperti di sini. Kalau ini hanya untuk mengelompokkan saja, jadi bisa dikelompok-kelompokkan agar kita manage-nya lebih mudah. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yaitu yang private group. Misalkan kita ingin berkolaborasi, jadi kita bisa mengundang teman kita, tinggal masukkan saja emailnya untuk mengundang dan kita bisa saling berkolaborasi di private group ini. Jadi bisa dikelompokkan di grupnya. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangi seperti itu. Kemudian pada menu yang sebelah kanan di sini ada menu bukan menu ya, keterangan. Di sini adalah kolom authors. Terus di sini adalah tahun di mana dia diterbitkan. Terus ini adalah title-nya, ini adalah judul-judulnya misalkan. Terus kemudian ini adalah dia ngambilnya dari mana atau sumbernya dari mana, misalkan seperti itu. Ini ada misalkan dari jurnal seperti itu. Terus ini dari proceeding seperti itu. Terus kemudian ini ditambahkan tanggal berapa dan ini filenya. Nah, apabila sudah dibuka, nanti filenya dan dibuka dan bersifat open access, filenya bisa dimasukkan seperti ini. Di bagian notebook ini nanti fiturnya seperti yang pembaca atau PDF readernya di Mendeley. Nah, kemudian di tombol ini adalah tombol untuk mensinkronisasi data kita seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang kami singgung tadi, untuk add new kita bisa menambahkan langsung dari komputer seperti itu, terus atau memasukkan manual satu-satu. Ini cukup banyak kalau datanya kalau dimasukkan satu-satu. Nah, karena kalau sudah online, kita tinggal sinkron saja, misalkan masukkan big text-nya atau DOI itu bisa langsung terisi semuanya. Misalkan kayak judulnya, terus abstraknya, file PDF-nya itu bisa ke download semua. Kalau kita tersinkron dengan yang apa namanya dengan daring seperti itu. Terus bisa kita import library, formatnya macam-macam. Bisa kita format BIBS, terus XML sama list seperti itu. Baik. Selanjutnya itu adalah kita mencontohkan untuk menambahkan collection ya. Kita tinggal menambahkan
klik saja di bagian New Collection. Nanti di sini kita beri nama, misalkan ada pelatihan Mendeley. Nah, untuk menambahkan, kita tinggal nambahkan satu artikel, nanti kita add. Itu aja. Itu untuk memasukkan reference-reference yang kita miliki ke dalam folder. Tapi kita masih bisa mengaksesnya semua reference di bagian di sini. Jadi itu hanya untuk mengelompokkan atau menggolongkan saja. Nah, kita contohkan untuk notebooknya, ini adalah tampilan notebook dari Mendeley. Seperti kita lihat dulu di bagian fitur sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat dia sudah secara otomatis. Kami ini ngambil hanya dari DOI-nya saja. Misalkan saya contohkan di sini, dia adalah tipenya adalah jurnal seperti itu. Terus kemudian ini adalah judul, nama-nama penulisnya sudah masuk semua. Kemudian dia diterbitkan di jurnal apa, diterbitkan di tahun berapa, nomor halaman berapa, volume berapa, dan nomor berapa, dia sudah ada semua. Kemudian misalkan kita belum punya PDF-nya, apabila dia open access, nanti kita bisa mendownload PDF-nya langsung dari software Mendeley-nya tanpa kita membuka webnya. Jadi cukup dimudahkan saja. Asal kita pakai contohnya menggunakan nomor DOI saja. Atau kalau kita mau read, di sini kita akan masuk, akan dibawa ke websitenya apabila read. Kalau PDF nanti misalkan kita sudah mendownload secara otomatis, masuknya akan di sini seperti itu. Nah, kemudian ini ada abstraknya di sini. Abstraknya di sini, terus kemudian ini filenya, di bawahnya ini masih ada keterangan selanjutnya sebenarnya. Tapi itu adalah keterangan website. Nah, misal kita sudah mendapatkan get PDF-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah file full PDF dari artikel tersebut. Ini hanya bisa diakses apabila jurnalnya open access atau institusi kita mengaksesnya di institusi yang melanggan seperti itu. Kebetulan kan UP juga melanggan beberapa jurnal seperti itu. Misalkan di sini, nah ini kita bisa lihat nama jurnalnya, ini adalah full aksesnya. Bisa kita cek judulnya apakah sudah sesuai, abstraknya apa sudah sesuai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah Mendeley desktop tadi, kita juga perlu menambahkan Mendeley web importer di sini. Nah, untuk web importer nanti untuk mengaksesnya bisa melalui laman di sini, laman di mendeley.com/reference-management/web-importer seperti itu. Atau bisa lebih mudah, Bapak Ibu bisa langsung ke menu yang di tools di sini, diklik saja. Itu pilih yang web importer. Nah, nanti otomatis akan dibawa ke laman yang di sebelah kanan di sini. Untuk menambahkannya, misalkan saya menggunakan Google Chrome, jadi keluarnya di sini Chrome. Misalkan ini Firefox atau Safari, nanti web importer for Firefox atau for Safari seperti itu. Nanti tinggal dia menyesuaikan secara otomatis, dia mendetek web browser apa yang sedang digunakan seperti itu. Jadi tinggal diklik saja. Nah, fungsinya ada web file web importer ini untuk mengimport atau memasukkan halaman web terutama ke dalam database pribadi atau library Mendeley kita. Terus dokumen-dokumen lainnya bisa juga PDF, terus dari situs berita, dari video dia bisa memasukkannya. Kemudian dari situs akademik database, misalkan seperti DOAJ itu juga bisa, dari Elsevier juga bisa, karena dia memang buatannya Elsevier yang Mendeley ini. Kemudian dia juga bisa digunakan di mesin pencari seperti, bukan mesin pencari, maaf, web browser seperti Chrome, seperti yang kami sampaikan, terus Mozilla, Internet Explorer, kalau sekarang namanya sudah Microsoft Edge, seingat saya, jadi dia sudah tidak digunakan lagi. Terus bisa di Opera atau di Safari untuk yang menggunakan Mac. Seperti itu. Nah, saya contohkan ini kita menggunakan
Chrome. Jadi setelah kita klik di sini, kita akan diarahkan ke Chrome Web Store untuk Mendeley. Kebetulan karena saya sudah menginstalnya, nanti jadi tulisan seperti ini. Apabila belum terinstall, kita bisa menambahkan add plugin, add-on, seingat saya namanya seperti itu. Nah, kita tinggal nambahkan, terus kita ikuti aja tampilan di layar. Tinggal add extension itu aja, nanti sudah masuk ke dalam browser kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu menambahkan Mendeley site. Di sini adalah yang digunakan di dokumen kita, maksudnya di Microsoft Word kita atau di LibreOffice kita. Jadi, tapi pastikan ketika kita menginstal di sini ya, pastikan software pengolah kata kita tidak aktif, baik itu LibreOffice, Microsoft Word, ataupun OpenOffice seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya bisa di mendeley.com/reference-management/Mendeley-site. Namun kita seperti tadi, kita juga bisa mengakses lewat di sini. Jadi di tools di sini ada beberapa fitur. Jadi ada 3 fitur seingat saya. Itu fiturnya untuk mendownload web importer sama Mendeley site, sama juga untuk mencari database seperti itu. Jadi ada 3 fungsinya di sana. Jadi untuk Mendeley site ini tinggal kita download saja di sini, get Mendeley site, kita download. Nah, nanti karena saya menggunakan contohnya ini menggunakan Windows 10 dan di sana ada Microsoft Store-nya, jadi dia akan diarahkan ke Microsoft Store-nya. Kalau enggak, sama saja, intinya kita akan diminta untuk mendownload file Mendeley site tersebut untuk diinstal ke dalam komputer kita. Nah, nanti, saya lupa menyampaikan, nanti kita akan diminta untuk login juga ya. Jadi nanti kita akan login di 3 tempat. Di Mendeley desktop-nya iya, di Mendeley web importer iya, sama di Mendeley site-nya. Jadi kita perlu login ke 3 tempat itu dalam satu PC. Jadi misalkan kita pindah PC, jadi kita harus login lagi. Tapi kalau sudah login, kita tidak perlu memasukkan username password lagi. Intinya cuma 1 kali saja untuk bisa terhubung seperti itu. Setelah kita mendownload di Mendeley site, setelah itu kita get it now, nanti sudah terinstall secara otomatis di Microsoft Word kita seperti itu. Nah, untuk aksesnya Mendeley ini itu di bagian tab reference. Jadi dia tidak membuat tab lagi, tapi ikut tab bawaannya Microsoft Word-nya. Nah, nanti pastikan kita sudah login di sini ya. Nanti pasti kita akan diminta untuk login ke dalam Mendeley-nya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan daftar pustaka kita. Misalkan kita mau menambahkan daftar pustaka, ya kita tinggal centang saja, kita pilih semua artikel yang ingin kita masukkan atau artikel yang ingin kita sitasi seperti itu. Nanti secara otomatis dia akan mengenerate baik sitasi yang di dalam teks ataupun membuat membuat daftar pustaka seperti itu. Jadi tinggal kita pilih mana artikel yang mau kita masukkan. Misalkan artikel Perceptual Study of Robot Design seperti itu, misalkan mau kita masukkan seperti itu. Kita centang saja, nanti kita scroll ke bawah, klik insert atau ya klik insert untuk memasukkan citasi kita. Nah, misalkan kami contohkan, kita centang semua ya, contoh mau kita nambahkan 3 artikel ini. Kita tinggal klik insert, kebetulan ini ada 3 citasi, klik insert citation, sudah masuk ke sana. Nah, sudah masuk ke dalam paragrafnya. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat daftar pustakanya.
atau citation style-nya. Nah, mungkin misalkan kita mau memasukkan format citasi miliknya Taylor and Francis, karena dia menggunakan apa, dia memang menggunakan apa, tapi ada sedikit modifikasi. Jadi cukup lumrah, misalkan ada jurnal-jurnal atau lembaga penerbit itu memiliki citation style tersendiri. Misalkan di jurnal kedokteran Brawijaya juga punya citation style tersendiri. Mungkin bisa nanti kami demokan cara menambahkan citation style-nya. Kebetulan saya belum memasukkan materi tersebut ke dalam presentasi saya kali ini. Nah, misalkan kita ingin mengganti reference style ya, citation style-nya dari Taylor and Francis versi APA mau diganti dengan IEEE, tinggal kita update saja. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi satu-satu, misalkan ada perubahan format citasinya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, mempermudah kita, mempercepat, seperti itu. Ini misalkan format yang awal adalah Taylor and Francis APA, mau kita ganti ke IEEE, jadi kita tinggal di update saja ini. Sudah dia akan berubah baik yang disitasi di artikelnya dan yang di daftar pustakanya, seperti itu. Nah, ini tampilannya akan seperti ini apabila sudah tertata. Nah, ini kalau sudah menggunakan software reference, misalkan kita mau ganti-ganti laptop atau ganti-ganti komputer, pindah PC pun, selama kita memiliki database itu, kita bisa mengganti-gantinya. Jadi ini salah satu juga poin ketika kita akan mendaftarkan ke jurnal, misalkan kita sebagai penulis akan mempermudah sekali ke pengelola-pengelola jurnal apabila kita menggunakan aplikasi reference tersebut, seperti itu. Baik, demikian untuk materi yang kami sampaikan. Apabila mungkin ada pertanyaan, kemudian setelah itu mungkin kita bisa lanjut ke praktiknya mungkin ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Aru. Jadi menarik sekali tadi beliau telah menyampaikan materi tentang software Mendeley. Ini memang sangat bermanfaat, khususnya ketika mahasiswa mau mengerjakan tugas akhir, entah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi ya, karena betul-betul bisa menghemat waktu, karena kita punya satu sistem mulai dari pencarian sampai dengan penyimpanan literatur gitu. Karena kita kadang suka lupa, sudah download jurnalnya gitu, terus nge-save di mana ya dulu tentang apa. Nah, dengan Mendeley ini tentunya akan sangat mempermudah kerja Bapak Ibu. Sebelum kita berlanjut ke sesi demo, monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Pak Aru. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait presentasi kami, mungkin ada yang perlu mungkin tidak jelas, gimana mungkin bisa kami ulang atau ada sanggahan atau tambahan, monggo. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum mungkin saya ingin bertanya Pak Aru. Tadi jenengan sudah menyampaikan ada banyak software yang silahkan. Untuk Mendeley ini apakah bisa diaplikasikan di Cellpress juga? Kalau di Elsevier kan memang bisa, tadi yang disampaikan jenengan. Nah, untuk di Cellpress bisa apa tidak? Cellpress. Ya. Cellpress itu tampilannya seperti ini. Karena saya sering dapat artikel jurnal dari Cellpress, yang di situ juga masuk kompetensi BA. Sebentar.
Selpress itu bentuknya seperti website atau pribun, Bu? Selpress di situ banyak sekali jurnal Scopus and CBI, termasuk Essence dan lain sebagainya. Oh, Hampir sama dengan modelnya Elsevier gitu. oh, oke. Nah, kalau untuk menambahkan itu sangat dimungkinkan, Bu. Jadi misalkan kita memang perlu untuk, jadi apabila kita memiliki nomor DOI-nya aja untuk jurnal tersebut, misalkan untuk artikel tersebut kan, Iya. nah kita tinggal masukkan aja ke Mendeley-nya seperti itu. Nanti Oh, gitu. dia akan secara otomatis. Mungkin nanti akan kami demokan di apa namanya, di sesi Nah, selanjutnya. untuk Selpress itu seperti ini, Pak Ani. Tawaran-tawaran dari Selpress di sini ada banyak sekali, dan dia memang sudah menjadikan satu artikel tersebut dalam satu hal, katakanlah untuk COVID ini ya, COVID yang terbaru itu dia sudah menambahkan di dalam satu open access Pertema gini. Sudah banyak sekali artikel jurnal yang COVID yang terbaru. Untuk vaksinnya juga, vaksin terbaru sudah dikelompokkan sendiri gitu. Nah, kalau kita untuk pengelompokan itu kemudian kita masukkan di Mendeley untuk jurnal kita yang akan buat, kita yang akan write ya, itu kan lebih enak gitu loh, Pak. Ji. Selpress ya, saya sudah masuk ke websitenya. Mungkin nanti bisa dijadikan apa demo ya, untuk bahan demo untuk cara masukkan mungkin dari jurnal seperti ini ya. Karena dan ini juga Pak, untuk kita publish, sebenarnya apa sih yang menjadikan ketertarikan satu seperti Selpress ataupun Elsevier untuk memberikan artikel-artikel jurnal terbarunya pada kita, sehingga katakanlah seperti teman-teman yang lain ya, saya kan hanya publish satu kali waktu itu di Turki Immunology Journal, yang di situ masuk Q3 di tahun 2016. Nah, itu perbedaannya kok jauh sekali dengan teman-teman saya yang lain yang publish di Scopus and CBI juga. Di saya memang tawaran-tawaran untuk kita submit jurnal, dan bahkan kita diberikan artikel-artikel jurnal terbaru dengan sudah pengelompokan seperti Selpress kan sudah pengelompokan tersendiri untuk isunya tentang apa, sudah dikelompokkan sendiri, terbaru tentang apa, imunologi ataupun apapun sudah dikelompokkan sendiri. Sebenarnya untuk membuat ketertarikan itu apa sih, Pak? Harapan saya itu tidak hanya saya, tapi teman-teman saya yang lain juga yang sudah publish juga mendapatkan tawaran-tawaran tersebut gitu loh. Jadi, kalau itu dari publishernya, Bu, sebenarnya mungkin jenengan pernah menulis di sana, kemudian email jenengan sudah terdaftar, jadi jenengan didapat tawaran baik berupa email seperti ini untuk mungkin menulis di salah satu jurnal yang publisher tersebut kelola seperti itu. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya berikutnya Pak Aru, yaitu tadi jenengan menyampaikan ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, kemudian REFME gitu ya. Kira-kira apa sih keunggulan Mendeley itu sendiri dibandingkan dengan software literatur yang lain? Kalau menurut saya, insya Allah itu sama saja. Jadi apa ya, kemudahan aksesnya itu sama kalau menurut saya. Saya sebenarnya lebih condong ke Zotero kalau untuk penggunaan. Memang mulai awal kami belajarnya itu di Zotero, jadi lebih mudah menggunakan Zotero karena lebih familiar saja. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lainnya sudah di awal sudah menggunakan Mendeley, jadi ketika ada perubahan di tampilan atau perubahan di penambahan menu, jadi tidak begitu mempelajarinya lagi, mungkin seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan user interface-nya. Jadi memang ketika kita pindah dari aplikasi A ke B, memang kan kita akan diminta untuk belajar lagi. Kalau untuk dari fitur, fungsinya, insya Allah kurang lebih itu sama. Jadi baik mungkin yang besar, 3 terbesar itu memang di Mendeley, terus ada EndNote sama Zotero seperti itu.
Jadi ketiga software tersebut kurang lebih akan sama untuk di fungsinya. Memang yang lebih apa ya? Kalau menurut pengalaman kami sih memang di EndNote karena dia memang berbayar seperti itu. Jadi ada harga lebih yang kita bayarkan untuk bisa menggunakannya seperti itu. Tapi untuk fungsi dasarnya untuk menambahkan citasi atau meng-create daftar pustaka itu kurang lebih saja. sama. Kurang Oke, lebih baik. sama saja. Oke. Berarti tergantung preferensi masing-masing ya, Iya, kira-kira preferensi nyamannya, masing-masing. mudahnya pakai yang software mana. Oke, Baik, ya. Memang kan software itu untuk mendukung kita, untuk memudahkan kita. Kita cari yang memudahkan kita saja, seperti itu. nggih, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lain, disilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Aro. Belum ada? Kalau belum ada mungkin bisa dilanjut nggih Pak Aro untuk demo. Baik, kita lanjut untuk ke sesi kedua terkait dengan untuk teknisnya. Nah, Pak sudah tampak nggih? Nah, ini adalah tampilan. Ini adalah tampilan ketika kita ini adalah aplikasi Mendeley desktop-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini, seperti yang kami sampaikan tadi. Misalkan kita akan menambahkan koleksi atau mengkategorikan koleksi kita. Misalkan kita akan menulis terkait jurnal sistem informasi seperti itu ya. Di jurnal misalkan di JKB gitu ya. Di jurnal kedokteran Brawijaya. Nah, kita sudah membuat satu folder. Nah, kita ingin menambahkan artikel ke dalam folder ini. Nah, kita tinggal klik saja, misalkan kita akan masukkan artikel ini. Nah, kita klik di bagian kotak centang di sini, kita klik organize. Kita klik organize, terus kita mau masukkan kemana? Kita mau masukkan ke collection. Misalkan kita mau masukkan ke collection, terus mau masukkan ke kan pelatihan Mendeley juga enggak apa-apa seperti itu. Dia hanya mengelompokkan saja. Jadi dia artikelnya enggak akan hilang dari sini. Dia cuma masukkan ke dalam folder. Satu artikel bisa disimpan di beberapa folder. Jadi lebih mudah daripada kita beberapa folder kita nyimpan beberapa artikel yang sama seperti itu. Jadi meminimalisir duplikasi seperti itu. Nah, ini sudah ada artikelnya. Di sini juga sudah ada seperti itu. Kalau kita kembali ke all reference, ya, dia juga masih ada. Nah, itu untuk penggolongan atau pengkategorian. Misalkan untuk private group kita tinggal sama saja, tinggal kita create namanya, terus kita bisa mengundang kolaborator seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah artikel yang sudah masuk ya. Misal ini dari artikel yang sudah masuk atau jurnal yang sudah masuk itu kita bisa ngapain saja. Nah, misalkan kita klik di sebelah kanan ini akan ada metadata. Kita namakan saja ini metadata karena ini adalah kumpulan data-data dari sebuah artikel. Misalkan ini adalah jurnal artikel dari jurnal Agrivita seperti itu. Tapi ini juga bisa kita sesuaikan sebenarnya. Nah, misalkan ini adalah judulnya, dia tipenya adalah jurnal. Ini adalah penulisnya. Misalkan kita ingin melihat penulisnya secara lengkap, tinggal diklik see more saja. Nah, ini akan kelihatan. Kemudian kita akan bisa tahu dia diterbitkan di mana. Dia diterbitkan di mana. Terus di tahun berapa, halaman berapa, volume, dan nomornya. Misal informasi ini tidak sesuai ya, misal informasi ini tidak sesuai, kita juga bisa mengganti. Misalkan ternyata halamannya adalah mulai dari 480, nah, kita sesuaikan itu juga bisa seperti itu. Nah,
kan sudah berubah seperti itu. Apabila tidak sesuai. Nah, kemudian terus kita bisa membaca full PDF-nya karena jurnal ini open access. Sekali lagi, kalau open access kita juga bisa mendapatkan full paper PDF-nya. Apabila close access ataupun berbayar dan institusi kita tidak melanggar, ya jadi kita hanya bisa membaca di ininya saja, hanya judul sini-sini. Untuk file PDF-nya kita tidak bisa akses. Nah, kemudian kita akan ada kapan kita mengaksesnya, dan ini adalah link ke artikelnya. Jadi seperti itu. Kemudian karena ini jurnal ini sudah masuk Scopus, maka dia ada identifier seperti ini. Jadi kayak ada identifier dari Scopus tersendiri, karena memang dia di Scopus ya afiliasinya masih satu dengan Elsevier seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah di DUI seperti ini, sama yang di ISSN seperti itu. Nah, informasi-informasi ini kita dapat dari mana? Misalkan kita hanya mencari DUI saja, mempunyai nomor DUI saja. Jadi sedikit informasi bahwa ini adalah pengelola jurnal yang mendepositkan metadata ini kepada Crossref. Kalau kita menggunakan Crossref, kita depositkan kepada DUI saja ya. Kita depositkan DUI, ketika pengelola jurnal itu jurnalnya terbit, pengelola jurnal itu dia akan memasukkan metadata ini atau mensubmitkan metadata ini ke DUI. Jadi fungsinya DUI adalah salah satunya untuk seperti itu. Misal kita akan menambahkan artikel dari website jurnalnya seperti itu. Nah, tadi sudah ada dari Cellpress ya, mungkin seperti ini. Misal kita akan menambahkan salah satu jurnal atau bukan jurnal, salah satu artikel misalkan yang mau kita sitasi atau kita masukkan ke daftar library kita, library di Mendeley ya. Misalkan seperti ini. Oh, bukan ini. Oke, sebentar. Oke, misalkan kita ingin mensitasi atau memasukkan jurnal artikel ini ke dalam library kita. Oke, caranya ini karena saya sudah menginstal Mendeley Web Importer, jadi tinggal kita klik saja di sini Mendeley Web Importer. Kita klik di sini. Oh, saya terlempar kayaknya keluar. Nah, saya masuk dulu pakai akun saya. Oke. Misalkan ini artikelnya mau saya masukkan. Sebentar, ini masih loading. Coba saya buka lagi yang Mendeley Web Importer. Just memang agak lama ketika di bagian sinkronisasi data seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk nama artikelnya, judul artikelnya adalah Quantitative High Confidence Human bla 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 bla. Nah, di sini sudah ada Quantitative High Confidence di sini. Misalkan kita mau nambahkan di add, kita klik add. Atau kalau kita mau masukkan langsung ke dalam collection atau ke folder kita, anggap saja itu folder, kita masukkan ke sini. Ini sudah masuk. Ini statusnya adding atau menambahkan. Kita pindah ya ke Mendeley Desktop. Di sini artikelnya sudah ditambahkan atau belum. Kita klik syncing saja, mensinkronisasikan saja.
mana tadi? Nah, ini sudah masuk. Nah, ini dia dimasukkan di jam berapa. Nah, ini dari jurnal apa atau publishernya dari mana. Sudah ada semua. Ya kan? Ini sudah memudahkan kita sebagai penulis, misalkan mau nulis tesis, disertasi, ataupun skripsi, atau jurnal, proceeding. Jadi sangat memudahkan kita, bahkan untuk nulis buku dan lain sebagainya, modul. Nah, ini DOI-nya juga sudah. Nah, ini kan informasinya masih kurang ya. Kita bisa nambahkan lagi dengan klik dengan lookup metadata dengan DOI. Kita klik di sini, nanti datanya akan lebih lengkap. Oh, berarti ini datanya sudah lengkap yang disajikan tadi. Seperti itu. Baik. Misalkan kita mau mengakses ke linknya langsung, tinggal diklik saja. Seperti itu. Oke. Contoh, kita mau nambahkan dari jurnal yang lainnya. Misalkan dari JKB ya. Contohkan dari JKB. Baik. Ini adalah salah satu jurnal. Jadi kita bisa di sini menambahkan dari beberapa format. Ada add di sini. Nah, ini formatnya bisa pip XML, tapi ini kita harus copy paste. Jadi lebih membutuhkan effort seperti effort lebih. Kalau sudah ada web importer, jadi tinggal kita kunjungi saja halamannya, kita tinggal nambahkan atau add library, sudah dia akan masuk ke library kita seperti itu. Oke, kita contohkan. Misalkan kita akan menambahkan salah satu artikelnya ya, misalkan artikel ini aja, kita random aja. Nah, misalkan artikel ini mau kita tambahkan ke dalam daftar library kita. Kita klik lagi di bagian add-on atau extension, kalau di sini namanya. Kemudian kita klik di bagian Mendeley Web Importer, dia akan sinkron. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan. Kita klik saja di sini. Kita masukkan ke sini ya, misalkan. Kita klik add. Statusnya masih adding. Nah, dia sudah masuk. Jadi misalkan dia sudah memasukkan PDF dan reference-nya. Kita cek di sini apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah ada, sudah masuk. Nah, ini artikelnya. Misalkan ini artikelnya sudah masuk seperti itu. Nah, ini ada dari jurnal. Kemudian ini judulnya, ini nama penulisnya, dia diterbitkan di mana. Nah, misalkan kita mau baca, kita klik read. Nah, kita akan dibawa ke Mendeley notebook-nya seperti itu. Nah, di sini adalah file PDF dari artikel tersebut. Jadi kita tidak perlu download satu-satu seperti itu. Kita tinggal nambah add library gitu aja. Namun asalkan kita sudah sudah ini yang diunduh, ini supplementary file-nya kayak gini. Namun yang namun pastikan jurnalnya sudah open access. Kalau memang tidak open access, kadang-kadang memang dia tidak bisa ngambil datanya, ngambil misalkan PDF-nya. Nah, misalkan ini kami contohkan fitur anotasi, terus highlight ini di sini semua. Nah, misalkan di highlight. Nah, misalkan kita mau menggunakan ini sebagai rujukan seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti itu. Sudah. Nah, ini sudah tersimpan di folder kita seperti itu. Misal kita mau mencari dari database-nya database lainnya, dari database-nya Elsevier misalkan. Nah, ini ada di fitur di sini di bagian tools, di bagian search for article online. Nah,
Kita nambahkan dulu saja ya untuk artikelnya. Oke, mungkin yang berkaitan dengan COVID mungkin ya. Nah, ini yang saya cari. Nah, saya cari yang ini aja. Artikel ini kita klik. Nah, karena ini punyanya Mendeley atau dalam hal ini punya Elsevier, bisa kita langsung add library tanpa masuk di web importer seperti itu. Misalkan kita add library, klik di sini. Nah, ini sudah masuk. Kita cek di bagian sini. Nah, ini sudah ada seperti itu. Nah, ini artikelnya juga sudah lengkap. Nah, kemudian kalau di sini kan tidak ada daftar pustakanya, daftar pustaka abstraknya. Nah, mungkin kita bisa sinkronisasi dengan DOI-nya. Kita klik. Nah, di sini abstraknya sudah ada seperti itu. Jadi untuk melengkapi data-data paling tidak di metadata di sini kita bisa cek seperti itu, kan lebih memudahkan kita sebagai calon penulis seperti itu. Nah, ini cukup untuk menambah-nambahkan. Nah, misalkan kita mau berdasarkan kategori, misalkan ini kita mau masukkan ke COVID-19 seperti itu. Nah, kita masukkan artikel ini ke bagian di organize, kita masukkan ke collection di COVID-19. Sudah, dia masuk di sini. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau kita ingin memfavoritkan ya, kita tinggal tambahkan bintang seperti ini di sini. Dia menjadi favorit seperti itu. Oke. Kita coba yang jurnal tadi sudah, dari Mendeley sudah, mungkin dari website berita misalkan seperti itu ya. Kita bisa dari Kompas yang berkaitan dengan COVID saja. Oke, misalkan ini aja ya. Oke, nah, saya ingin memasukkan artikel ini, berita ini ke dalam library saya. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini. Kita tunggu, ini masih loading untuk halamannya. Oke, kita masukkan ke Mendeley Web Importer. Nah, di sini mau kita masukkan ke dalam mana? Mungkin karena kita mau menulis terkait dengan COVID, ya kita masukkan di COVID saja. Oke, kita klik Add. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Seperti itu. Nanti tampilannya, nah di sini authors-nya enggak ada, karena dia seharusnya sih ada. Mungkin karena dia otomatis, karena nggak kelihatan, tab-nya mungkin berbeda. Ini kita bisa menambahkan sendiri. Di sini kan Haryanti Puspasari. Nah, informasi tersebut bisa kita tambahkan seperti itu. Haryanti Sari Haryanti Puspa. Kemudian misalkan informasi selanjutnya seperti itu, karena di sini tidak ada filenya, yang kita tidak bisa seperti itu. Nah, ini terus kemudian dia tipenya adalah halaman web, misalkan. Nah, ini bisa macam-macam, bukan hanya jurnal saja. Ini tinggal disesuaikan dia tipenya apa, karena dia akan ketika kita ekspor ke daftar pustaka, formatnya akan berbeda, karena tiap daftar pustaka untuk jurnal, untuk halaman web akan berbeda seperti itu untuk tipenya. Misalkan belum ada, kita tambahkan. Terus informasi tambahan, misalkan kita tambahkan juga bisa seperti itu. Terus apabila website tersebut memiliki DOI, kan DOI tidak hanya untuk jurnal saja ya, untuk semua
apa namanya, objek digital itu bisa dikasih DOI. Bahkan buku yang e-book itu bisa dikasih DOI seperti itu. Untuk tulisan di apa namanya, artikel ini itu kita bisa dikasihkan DOI-nya. Misal kita mau ngambil berita dari YouTube, misalkan ya seperti itu ya. Oke, mungkin kita cari dari COVID-19 beritanya. Mungkin dari apa CNBC ini mau kita ambil. Saya pause saja. Mendeley importer. Nah, tampilannya akan seperti apa nah, di sini kita klik, kita tambahkan ke library kita yang COVID-19, kita add. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita bisa lengkapi mungkin di tahun seperti itu. Nah, misalkan ini autornya karena di sini tidak ada, mungkin dari CNBC Indonesia seperti itu, atau yang lainnya. Karena memang dia tagsnya kan tidak sama antar website seperti itu. Tapi memang kita dimungkinkan untuk menambahkan dari yang berbasis web, baik misalkan yang dari sel yang seperti tadi, terus dari website jurnal ataupun dari halaman web lainnya. Misal proceeding ya, saya cari yang Atlantic Press saja. Saya mau menambahkan satu artikel yang dari proceeding terkait dengan chemistry. Saya random saja ke salah satu artikelnya. Oke. Nah, ini mau saya ini aja. Oke. Ini mau saya ambil untuk masukkan ke data kita. Seperti itu. Nah, mungkin saya tunjukkan yang Zotero itu seperti apa sebagai pembanding. Nah, ini Zotero saya belum running ya. Nah, misal ini saya mau nambahkan ke Zotero. Nah, sama saja Zotero ini mau dimasukkan di mana ini foldernya seperti itu. Oke, saya masukkan di more, di jurnal, di library aja. Kita klik down, sama ya. Kalau di Mendeley, ini Mendeley Web Importer. Jadi fiturnya dia akan mencari, ngambil datanya, lalu dimasukkan ke library kita sebenarnya. Ini kita add to Mendeley. Nah, sudah masuk ke yang Mendeley. Nah, ini di sini sudah ada nama penulis, informasi lainnya dan sebagainya. Nah, misalkan saya tunjukkan untuk Zotero, ini adalah tampilannya Zotero ya, Bapak Ibu. Mungkin sedikit biar tidak hanya Mendeley saja. Ini kurang lebih memang sama. Jadi ini adalah folder-folder untuk mengkategorikan. Terus di tengah ini memang untuk judulnya, judul, keterangan, penulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah metadatanya. Tadi improving customer. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini sudah. Jadi judulnya apa, penulis-penulisnya, ya halamannya akan seperti ini. Jadi ini preferensi
masing-masing ya kalau untuk menggunakan reference manager, baik mau menggunakan Zotero, Mendeley, sama saja. Jadi dia awalnya jadi tetap ada tipenya apa, konferensi, paper, misalkan kalau jurnalnya jadi jurnal, di sini judulnya apa, penulis pertama, penulis kedua, abstraknya, tanggalnya dia diterbitkan, judul proceedingnya, apabila ada, mungkin tadi ada tapi tidak sinkron secara otomatis. Terus kemudian nama proceedingnya, nama konferensinya, maaf, nama konferensinya, tempatnya di mana, publishernya siapa, dia volume berapa, halaman berapa, tahu semua. Nah, misalkan yang di Mendeley, informasinya seperti ini. Jadi, nah, ini kan dia salah ya, harusnya dia proceeding tipenya. Nah, di sini, nah kalau salah kita benarkan, maksudnya kita sesuaikan. Nah, tipenya adalah proceeding, seperti itu. Profesornya ini bulan 5, seperti itu. Misal mau kita lookup lagi untuk menyesuaikan metadatanya, nah informasinya biar lebih lengkap, seperti itu. Nah, informasinya kan ada informasi tambahan, misalkan kotanya di mana, publishernya di mana, dan lain sebagainya. Oke, untuk Mendeley desktop dan menambahkan ini library kita kan sudah. Nah, gimana caranya untuk menampilkan atau memasukkan ke tulisan kita seperti itu. Nah, caranya kita tinggal masuk saja di dokumen atau software pengolah kata kita ya. Saya buka aja. Misalkan di sini adalah isi, misalkan adalah pendahuluan, gitu. Ini dari kalimat nama misalkan seperti ini, kita ingin memasukkan sitasi. Caranya adalah seperti ini. Kalau di Mendeley itu kita masuk ke tab reference ya, yang di sini yang di atas reference. Nanti di sini ada Mendeley site-nya. Nah, pastikan kita sudah menginstalnya. Kalau belum terinstall, nanti kita masuk saja ke bagian tools yang di Mendeley desktop di bagian Mendeley site. Di sini. Klik. Nanti kita akan dibawa ke Microsoft Store-nya. Seperti itu. Nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya untuk mendaftar gitu aja. Oke. Apabila sudah ya, kita ingin mau masukkan memasukkan sitasi ke dalam tulisan. Oke. Nah, ini adalah artikel-artikel yang ada di library kita. Nah, kalau library-nya sudah banyak kan susah kan nyarinya ya. Nah, paling enak kan bisa dikasih tag, bisa dikasih atau dijadikan satu folder. Nah, misalkan kalau satu folder kan enak. Misalkan kita mau nyari yang kita sudah tata tadi di foldernya COVID misalkan. Maaf. Kayaknya tadi belum tersinkron. Nah, misalkan kita mau nambahkan yang dari jadi jurnal, terus yang ini dari dari website tadi, website berita dari Kompas, kemudian yang ini dari YouTube, misalkan seperti itu. Kita mau masukkan citasinya di sini, tinggal insert citation. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk seperti itu. Nah, misalkan untuk daftar pustakanya,
untuk menambahkan daftar pustaka di bagian More, Insert, Bibliografi. Nah, seperti ini. Dia akan otomatis. Dia sudah mengurutkan mengurutkan kalau formatnya ini pakai apa ini? Pakai apa? Jadi dia sudah urut alfabet untuk apa namanya? Huruf depannya ini seperti itu. Jadi dia sudah otomatis ditata seperti itu. Nah, misalkan kita menuliskan lagi misalkan di kalimat kedua kita nambahkan citasi lagi seperti itu. Kita mau pindah folder, yang folder misalkan JKP seperti itu. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau nambahkan ini, judulnya dari penulisnya Bu Sumawati, kemudian dari sel metabolisme, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah otomatis menatanya. Jadi kita tidak perlu nata lagi untuk mengurutkannya atau mengecek koma, titik koma, tanda baca dan lainnya, itu sudah otomatis. Nah, misal kita akan mensubmit ke jurnal JKB misalkan ya. Kan pastikan kita akan diminta untuk menyesuaikan apa namanya baik citation style-nya, format penulisannya sesuai dengan format dari jurnalnya. Ya, misalkan kita mau nulis ke sana, sebentar, publication ethic, di about, kita mau kirim di author guideline. Nah, kita lihat dulu di author guideline-nya, dia mintanya seperti apa si jurnal ini, seperti itu. Untuk panduan penulisannya seperti itu. Nah, ini kan diminta misalkan judulnya segini-segini gitu. Nah, untuk daftar pustaka, nah dia menggunakan format Vancouver yang dimodifikasi oleh JKB sendiri. Nah, JKB ini punya citation style tersendiri. Nah, misalkan kita ingin diotomatiskanlah dengan Mendeley ini. Nah, caranya gimana? Itu kita tinggal di sini sudah disediakan ya JKB citation style-nya, CSL-nya JKB. Namanya title-nya Vancouver JKB. Nah, untuk menambahkan ke Mendeley itu gimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Dia pakai Mendeley, kita copy saja yang title-nya di sini. Kita buka Mendeley di sini, Mendeley yang di Word saja, di bagian citation style. Nah, ini saya kelupaan kemarin mau menambahkan custom citation style di Mendeley. Jadi, saya tambahkan di sini saja ya, saya demokan. Di bagian di sini, di citation style, ini kan reference ya, ini citation style, kita tambahkan di select another style. Ya, kita search aja di sini, kita paste ya, jadi sudah. Nah, dia akan nyari sendiri. Ada. Kayaknya belum dimasukkan. Oh, belum dimasukkan seperti ini. Jadi intinya kita tinggal memanggil saja. Saya coba cek lagi ya. CSL-nya Vancouver. Saya cari. Oh, enggak. Kayaknya belum dipublish atau dipublikkan. Untuk
Iya, tidak ada. Oke, saya cari yang ini, misalkan jurnal lainnya aja. Yang saya contohkan jurnal lainnya. Nah, di sini dia punya CSL tersendiri, sama dengan yang tadi. CSL-nya ada di target line, di bagian misalkan, nah di sini dia punya CSL yang namanya Journal of Tropical Life Science, nama CSL-nya ya. Nah, saya tambahkan di sini Journal of Tropical Life. Nah, di sini sudah ada. Tinggal klik saja kita untuk menambahkan citation style-nya. Nah, kebetulan karena ini menggunakan IEEE yang dimodifikasi, tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita akan mengganti dengan formatnya Nature, tinggal diklik saja format apa yang kita inginkan, terus di-update citation style-nya seperti itu. IEEE pakai format APA saja ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah caranya untuk menambahkan baik citation style, menambahkan library ke jurnal kita. Jadi kita akan dimudahkan sekali sebagai calon penulis ya, baik penulis. Terus kita juga akan memudahkan untuk pengelola jurnal, librarian, terus memudahkan mesin pencari juga mesin, karena ini formatnya sudah standar, dan format citasi apabila sudah standar dia akan otomatis bisa masuk ke citasi dari artikel yang disitasinya seperti itu. Jadi cukup memudahkan sekali. Nah, apabila kita kerja dengan Zotero ya kurang lebih dia akan sama seperti ini. Kalau di Mendeley kita bekerja dengan Mendeley site di sebelah kanan ya tempatnya ya. Kalau di Zotero dia di bagian di sini di atas. Dia punya di sini tab tersendiri di Zotero-nya. Nah, nanti untuk nambahkan tinggal add saja. Tinggal nambahkan misal add citasi, misalkan ini paragraf kedua. Paragraf kedua. Kita mau nambahkan citasi, sama di sini. Nah, dia akan minta. Nah, di sini ada malahan di di Zotero saya sudah ada formatnya kedokteran Brawijaya. Terus, nah di sini citasinya apa? Nah, ini tinggal kita cari aja artikel yang mau kita masukkan seperti itu. Ini dia ngambil dari library kita, library yang Zotero. Kalau ini Zotero ya. Saya akan nyari, nah seperti ini. Misalkan kita mau nambahkan ini, kita masukkan, kita tinggal enter saja. Kebetulan itu tadi formatnya, kalau yang ini Zotero ya, kalau yang ini adalah formatnya punyanya Mendeley. Jadi dia akan bekerja beda-beda karena kalau kita sudah mulai awal pakai Mendeley ya Mendeley aja, Zotero jangan dijadikan satu, kadang karena bisa rusak karena kalau pakai dalam satu Word atau mesin pengolah kata menggunakan mesin referensi yang berbeda, karena softwarenya akan bingung seperti itu. Baik, untuk demonya mungkin di bagian itu, mungkin kalau ada pertanyaan. Pak Aru, ini ada titipan pertanyaan. Beliau menanyakan, tadi jenengan kan sudah memberikan demo tentang kita mengimport salah satunya tadi video ya, misalkan video dari CNN atau dari mana. Ya. Tadi kan tidak muncul
nama dan lengkap. tahunnya, betul. Nah, apakah memang di Mendeley itu bisa diedit secara manual, nggih, untuk judul dan tahun, ataukah itu otomatis? Karena tadi jenengan kan menyampaikan tinggal disesuaikan. Apakah memang ada sistem edit atau otomatis? Baik, baik, baik. Nah, nanti itu kan tadi memang mesin ya yang mencari. Jadi mesin dia akan nyari mana judulnya, mana tanggalnya, mana penulisnya siapa, seperti itu, kontributornya siapa saja. Nah, misal karena sifatnya otomatis, misal tidak sesuai dengan misalkan videonya atau beritanya atau jurnalnya tidak sesuai, kita bisa sesuaikan atau kita perbaiki. Mungkin saya contohkan yang tadi ya. Nah, misalkan tadi di sini, nah, yang di videonya di sini kan autornya tidak ada, misal terus tipenya dia sudah tidak ada. Kita sesuaikan saja yang biar ini film ya. Kita ambil saja web page, kemudian autornya nama penulisnya siapa, karena autor mungkin yang kontributornya siapa, seperti itu. Terus kemudian publikasi detailnya, dia publishernya siapa, mungkin CNBC Indonesia, dia diterbitkan di tahun berapa ya, tapi ini halaman karena itu video jadi tidak ada halamannya, seperti itu. Nah, ini kan sudah ada informasi tambahan, dia di publish di bulan apa, misalkan di videonya sudah saya tutup, misalkan saja videonya di publish di bulan 11 di hari ke-25, maaf, hari ketiga, seperti itu, seperti ini. Jadi kan informasi itu bisa kita tambahkan apabila secara yang secara otomatis dari Mendeley-nya itu tidak nangkap semua datanya, seperti itu. Baik ini akan berlaku ketika kita mengimport dari berita, dari jurnal, dari prosedur, misalkan datanya tidak lengkap, kita bisa menambahkannya, seperti itu. Berarti bisa disempurnakan sendiri. Bisa disempurnakan sendiri. Nah, baiknya memang kita sempurnakan di sini. Nanti ketika kita ekspor ke dalam daftar pustaka, datanya nanti akan lengkap. Jadi datanya enggak apa ya. Oke, kita sinkronkan dulu. Ini kan tadi tidak ada tanggal, tidak ada publishernya sama bulan tahunnya. Kalau kita tadi kan, nah di sini kan, dia sudah tersinkron. Ini tanggal kita aksesnya. Oke. Kita lihat di sini, kan kita sudah mensinkronnya kan tadi. Nanti informasi tersebut akan muncul di bagian daftar pustaka di sini. Kita sinkronkan dulu. Nah, di sini kan sudah sinkron, ini belum saya update. Nah, di sini sudah berubah di sini. Seperti itu. Jadi informasi-informasi metadata tersebut baiknya kita lengkapi apabila belum lengkap atau belum sesuai, seperti itu. Jadi biar informasi yang ditampilkan di bibliografi atau daftar pustaka itu semakin lengkap. Kadang kan ada jurnal yang tidak ada DOI-nya, seperti itu. Tapi memang dari jurnalnya tidak ada DOI-nya, jadi kita memang tidak bisa ngapa-ngapain. Misal ada jurnal yang ada DOI-nya, tapi Mendeley tidak nangkap DOI-nya tersebut. Nah, caranya ya kita tinggal masukkan nomor DOI-nya tersebut, itu aja. Disempurnakan, kemudian disinkronkan tadi ya, Pak? Disinkronkan tadi, nanti untuk sinkronnya di bagian atas di sini. Ini untuk yang Mendeley desktop-nya. Nah, untuk yang Mendeley set-nya di bagian Word-nya, Microsoft Word-nya, nanti di bagian More, di bagian Update from Library. Karena Mendeley set ini sebenarnya ngambil data kita yang ada di Mendeley desktop. Dan memang tadi ada tiga aplikasi ya yang kita gunakan untuk manajemen reference ini, seperti itu. Oke, baik. Menyambung tentang
DOI-nya tadi, Pak, berikut ada pertanyaan dari Bu Anisya. Beliau menanyakan, mohon info cara memberikan DOI, bagaimana caranya? Karena ada jurnal Scopus yang meminta seluruh referensi sebuah artikel harus ada DOI-nya, sedangkan tidak semua referensi yang kami dapatkan ada DOI-nya. Jadi beliau menanyakan tentang bagaimana cara memberikan DOI. DOI. Baik, seperti yang tadi, sebenarnya memang tidak semua jurnal, memang nggak DOI memang beberapa tahun kebelakangan ini memang diwajibkan yang sekarang. Jadi setiap artikel atau jurnal wajib memiliki DOI untuk terbitannya. Namun ada beberapa jurnal yang sudah lama mungkin memang dia tidak memiliki DOI. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan apabila artikel A itu belum ada DOI-nya, memang kita tidak bisa. Namun misalkan Mendeley itu ngambil ke library kita dan dia tidak lengkap, tidak ada DOI-nya, padahal di jurnalnya ada DOI, kita tinggal nambahkan saja. Namun kalau jurnalnya itu memang tidak ada DOI-nya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita kan DOI diberikan oleh penerbitnya atau dari pengelola jurnalnya seperti itu. Nah, untuk menambahkannya, misalkan tidak ada, itu ya kita tinggal seperti yang langkah tadi, di bagian Mendeley desktopnya seperti ini. Misalkan belum ada, nanti kita bisa ditambahkan di bagian identifier di sini. Nah, di sini kita bisa nambahkan. Ini identifiernya berupa apa? Misalkan di DOI bisa kita tambahkan nomor DOI-nya seperti itu. Terus ISBN-nya, misalkan dia berupa buku atau terbitan cetak seperti itu. ISSN ini untuk jurnal, Scopus yang ID-nya, DOI, SGR, dan lain sebagainya. Nah, misalkan yang bisa kita sinkron dengan mudah memang di bagian DOI-nya seperti itu. Jadi tinggal kita tambahkan saja nanti. Misal, oke, mungkin tadi saya mungkin belum menambahkan yang dari Google Scholar ya. Yang Google Scholar mungkin saya contohkan, kita ngambil dari format BIP aja, BIP, XML atau RIS. Salah satu saja juga sudah bisa. Yang diminta di sini adalah Yang diminta di sini adalah misalkan format BIPS. Nah, nanti kita download sebenarnya kalau format BIPS itu. Oke. Kita contohkan satu. Misalkan dari Google Scholar. Misal ya, saya ngambil dari salah satu jurnal ini saja. Mana BibTeX-nya ini? Oh, kalau ini kembali ke, maaf. Tentang COVID-19 saja. Nah, misalkan kita mau citasi, ya, ini dari berita kayaknya. Oke, kita mau citasi di sini. Nah, kita mau pakai format BibTeX-nya seperti ini. Nah, dia bisa, kalau Google Scholar bisa BibTeX, EndNote, RefMan, dan RefWorks. Kita ambil BibTeX saja. Jadi kita download. Ini adalah format BibTeX-nya. Jadi cukup beberapa langkah lebih banyak daripada kita menggunakan web importer. Mungkin nggak apa-apa, saya tunjukkan saja. Kita simpan halaman ini dengan Ctrl S atau S, save. Oke. Nah, kita nanti nambahkan di Mendeley yang format, maaf, saya tadi nyimpennya harusnya .bib. Ini kita ganti .bib, kemudian ini all file. Kita simpan di sini. Oke. Kita untuk nambahkannya,
Kita tinggal add, import, bibtext. Di bagian sini, nah ini sudah ada, tinggal di open. Nah, dia sudah upload. Nah, ini dia sudah masuk. Biasanya filenya memang enggak kalau di BIP itu kadang enggak lengkap. Nah, misalkan enggak lengkap seperti ini, kita bisa lengkapi. Nah, ini misalkan enggak ada DOI-nya, mungkin di artikelnya ada DOI-nya seperti itu. Kita cek dulu. Tadi filenya yang mana ya? The COVID Vaccine Development Landscape. Yang ini. Oke, kita ke websitenya. Oh, ini tidak ada DOI-nya. Jadi memang kita tidak bisa kalau tidak ada DOI-nya. Nah, kita cari yang ada DOI-nya saja. Kita contohkan yang ada DOI-nya. Nah, tahun yang terbaru saja. Kita lihat ini ada DOI-nya apa tidak ya. Kita lihat dulu. Oh, ini ada DOI. Ada DOI-nya. Oke, kita coba nambahkan jurnal ini dari set di sini ke format BIBS. Kita simpan. Jurnal sin.bib. Jadi langkahnya lebih panjang kalau kita menggunakan seperti ini. Oke. Kita tambahkan dulu ke apa namanya? Ke Mendeley desktop-nya. Kita cari yang bib. Medicine ya. Dia akan nyari filenya. Kita lihat. Nah, di sini tidak ada DOI-nya kan? Nah, tidak ada DOI-nya, tidak ada abstraknya. Nah, caranya, misal tidak lengkap seperti itu, apabila tidak lengkap, kita tinggal nambahkan DOI-nya saja sih. Paling enak kita nambahkan DOI. Kita klik saja copy address atau copy gini juga tidak apa-apa, sama. Kita masuk ke sini, kita tambahkan di bagian identifier. Di bagian identifier kita arahkan ke DOI, kita paste di sini ya. Sampun. Setelah itu kita klik di luar. Nah, setelah itu kita klik di update di bagian metadata di sini. Nah, di sini paling tidak nama ISSN-nya. Nah, ini sudah ada semua. Abstraknya kosong ya. Misalkan kalau kosong, ini nama penulis. Oh, abstraknya memang tidak ada di sini. Jadi dia sudah informasi seperti bulannya sudah kelihatan semua. Kalau tadi kan informasinya masih sedikit. Terus penulis-penulisnya juga cuma 3, padahal di sini banyak penulisnya. Jadi tinggal kita tambahkan seperti itu apabila tidak lengkap. Jadi seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menggantungkan dari software. Memang kita perlu meneliti juga apa di bagian metadata itu yang kurang. Jadi kalau yang kurang bisa kita tambahkan satu-satu agar metadata lengkap. Semakin metadata lengkap, nanti ketika artikel kita dipublish, jadi daftar pustaka di sini akan lengkap. Nah, nanti kalau sudah lengkap di sini, citasinya itu akan tercatat. Misalkan kita mensitasi dari artikelnya ini, misalkan artikelnya yang miliknya Rotan ini. Nah, dia akan masuk ke dia tersitasi berapa apabila format citasinya sudah sesuai. Jadi sesuai aturan
misalkan dengan format APA, format IEEE dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. Matur nuwun Pak Ahmad Rianto atas penjelasannya. Insya Allah sudah sangat jelas. Memang Mendeley ini perlu kita biasakan begitu nggih Pak. Kalau melihat sekali penjelasan ini kok sepertinya mungkin bagi Bapak Ibu kok sedikit rumit begitu, tapi biasanya kita itu susah di awal karena kita belum terbiasa begitu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah terbiasa, sudah mulai lanyah gitu bahasa Jawanya, sehingga biasanya akan lebih mudah, dan harapannya sekali lagi bahwa software ini pada akhirnya akan membantu Bapak Ibu untuk efisiensi waktu begitu nggih Mbak, energi, waktu, juga pikiran biar jelas di save-nya di mana, datanya ada di mana begitu, sehingga akan mempermudah setiap penulisan kita. Matur nuwun Pak Ahmad Rianto atas penjelasan yang diberikan. Mohon maaf, waktu terbatas, jadi sepertinya harus kita akhirkan. Terima kasih banyak. Kami mewakili dari jurusan kedokteran, mohon maaf, saya secara pribadi barangkali selama mendampingi menjadi moderator dalam software Sinau Bareng software Mendeley ini ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Sukses selalu untuk Pak Ahmad Rianto, matur nuwun juga Terima untuk Bapak kasih. Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Sofi. Agenda kegiatan pada hari ini yaitu Sinau Bareng jurusan kedokteran dengan judul Mendeley Software Referensi yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Universitas Brawijaya telah berakhir. Kita bertemu lagi dalam rangkaian kegiatan Sinau Bareng yang terakhir yang teragendakan pada hari Sabtu 27 November 2021 dengan tema yang tak kalah menarik dalam link Zoom yang sama. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang luar biasa, serta Bapak Ibu hadirin para peserta Sinau Bareng jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Semoga pembahasan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Aro, Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.